Om Swastiastu, ya para pemirsa dan juga adik-adik semuanya, senang sekali kami kembali bisa menyapa para pemirsa dan adik-adik di malam minggu yang ceria ini tentu dalam acara Sapa Bintang Pop Bali. Nah, seperti biasa dalam Sapa Bintang Pop Bali, tentu kita menghadirkan para bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol tentang keseharian mereka dan juga pastinya tentang musik. Di episode kali ini ada yang spesial, seharusnya ada yang spesial, yaitu kita seharusnya hadir di antara kita Ibu Gubernur Bali, Ibu Putri Suwastini Koster. Namun karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau berhalangan untuk hadir di hari ini. Dan mungkin juga para pemirsa di rumah ini bertanya-tanya ya, kenapa saya seorang diri tanpa Gek Rani hari ini? Apakah lagi berantem? Ya gan itu sama Gek Rani. Tenang. Saya informasikan untuk para pemirsa dan juga adik-adik, tenang. Saya lagi tidak berantem dengan Gek Rani, saya baik-baik saja dengan Gek Rani. Kebetulan hari ini Gek Rani juga ada kegiatan nih yang nggak bisa ditinggalkan, jadi berhalangan juga untuk hadir hari ini. Dan mungkin saya juga mau menyapa Gek Rani, mungkin Gek Rani lagi nonton. Halo Gek. Dan sebelum saya mulai ngobrol dengan para bintang tamu yang telah hadir hari ini, saya juga mau mengucapkan selamat datang dan mau menyapa pengiring kita hari ini ada Bliputu Suparmayasa. Selamat sore Bliputu. Oke. Dan langsung saja mungkin ya, tanpa buang-buang waktu lagi, saya akan ngobrol dengan para bintang tamu yang telah hadir hari ini. Oke, saya mau menyapa dulu. Oke, selamat sore untuk Kak Gongocha. Halo, selamat sore. Ini kali kedua Kak Gongocha datang di Sapa Bintang Pop Bali dan terima kasih Kak Gong telah hadir di antara kita lagi. Mungkin nanti kita akan ngobrol seputar keseharian Kak Gongocha juga dan tentu pasti tentang musik juga Kak Gongocha. Nah, selain Kak Gongocha, juri yang juga hadir hari ini, kita juga telah hadir juara Bintang Pop Bali 2020 yaitu ada Gek Rani. Swastiastu Gek. Apa kabar? Baik. Wah, hari ini Gek Rani warna merah kayak gini lagi on fire banget, lagi semangat banget yang membara. Dan saya juga mau menyapa grand finalis kita. Salah seorang grand finalis kita yang juga telah hadir hari ini yaitu ada Andika Pramana. Swastiastu Andika. Apa kabar? Baik. Pacarnya gimana kabarnya? Waduh. Ada atau enggak? Iya, iya. Ini ada mamanya nggak atau papanya? Ini nggak mengaku ntar nih kalau gitu. Oke, nah senang sekali ya kita bisa akhirnya berbincang-bincang kembali dengan grand finalis dan juga para juara, para juri juga. Saya mau pertanyaan pertama nih. Selepas kegiatan Bintang Pop Bali kemarin, kita sudah mendapatkan juara yaitu Gek Rani ya. Gimana nih perasaannya menjadi juara 1 Bintang Pop Bali tahun 2020 ini? Senang, habis itu bersyukur banget. Nyangka nggak Gek sebenarnya jadi juara? Kalau Gek Rani sendiri ketika memulai gitu ya ikut ajang Bintang Pop Bali ini, apa sih sebenarnya niatan utamanya? Kenapa ikut Bintang Pop Bali? Untuk mencari pengalaman. Memang bukan bertujuan untuk mencari juara? Kenapa? Karena masih grogi. Polos banget nih. Masih tenang. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja Rani ya. Oke. Belum panas, mungkin tiktokan dulu kayaknya. Kak Gongocha tahu banget nih anak-anak zaman sekarang ya. Nah, selanjutnya mau nanya ke Andika. Andika, Iya, baik. gimana perasaannya? Semangat hari ini. Semangat. Untuk kita ketahui bersama ya, ini sebenarnya saya juga mau menanyakan ke Andika. Ini pertanyaan titipan dari Gek Rani sebenarnya. Gek Rani nanya nih sama Andika. Andika kan sudah berapa kali pernah ikut ajang Bintang Pop Bali? Sudah 3 kali. 3 kali sampai yang tahun 2020 ini ya. Dan memang sampai yang kali ini kan belum berhasil artinya menjadi juara seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi alasan terkuat Andika kenapa sampai 3 kali nih mencoba terus dan terus ikut Bintang Pop Bali? Karena saya selalu menendam suatu suatu gimana ya bisa bilang, suatu motivasi yaitu untuk terus berusaha pantang menyerah. Ada tujuan, Kak Gek Rani mungkin ada tujuan nggak yang ingin dicapai kenapa terus sampai berulang kali ikut Bintang Pop Bali? Kalau tujuan sih ya pasti kita realistis, jadi pasti memang ingin mencari juara, tapi sisi positifnya juga kan kita mendapatkan pengalaman. Benar. Pengalaman, selain pengalaman juga pastinya nambah teman juga di Kaya. Iya. Iya pastinya. Nah, Kak Gongocha, saya menanya ke Kak Ocha nih, melihat adik-adik kita ya, yang ya terutama mungkin seperti Andika yang juga giat dan gigih banget itu ikut banyak ajang untuk melatih dirinya juga, mungkin mengembangkan dirinya juga. Nah, gimana Kak Gongocha melihat anak-anak mungkin seperti ini yang sudah dari dalam dirinya juga ada keinginan untuk mengembangkan diri? Oke. Saya melihat anak-anak sekarang nih, terutama nih ada Dika di sini yang tadi udah bilang
usaha terus tanpa pantang menyerah. Jadi adik-adik itu kayaknya yang ikut-ikut lomba apapun itu harus meniru Dika deh. Ya, jadi mengikuti setiap kejuaraan atau lomba-lomba, walaupun misalkan belum berhasil untuk menjadi seorang juaranya, dia masih ikut lagi gitu loh. Jadi karena kan setiap perlombaan ya, maksudnya walaupun perlombaan yang sama, tapi setiap episodenya itu kan pasti berbeda-beda orang yang ditemui, ya kan? Pasti ada yang beda kan teman-teman yang ditemui. Jadi dia di situ masih pertama dia bisa menambah teman, ya. Yang kedua, jadi dia bisa mengukur dirinya sendiri gitu loh. Oh, saya kurang ini. Oh, teman saya yang menang kelebihannya apa? Jadi bisa untuk meningkatkan apa yang ada dalam diri dia gitu. Jadi buat saya itu ini adalah sebuah panutan anak-anak seumuran dia gitu loh. Dika ini adalah panutan juga. Dan Gerani juga ya, maksudnya Gerani pasti berlatih terus dan terus ya. Jadi rajin mungkin buat anak-anak yang seumuran mereka yang rajin ikut perlombaan. Jadi mereka tuh rajin nonton orang menyanyi. Itu sih saran dari saya. YouTube sekarang kan udah gampang nih. Iya, gampang jadi banget. jadi bisa search cara menyanyi yang baik atau cara menyanyi yang bagaimana itu sih. Berarti sebenarnya seberapa penting sih bagi mungkin generasi muda itu atau anak-anak seusia mereka ini untuk banyak-banyak seperti itu ikut ajang-ajang lomba? Sangat penting sih buat saya. Buat pendapat saya, mereka sangat penting untuk ikut perlombaan. Jadi benar, pengalaman itu nggak bisa dibeli di mana-mana. Ya. Gerani kelas berapa ya sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Saya pikir udah SMP. Kalau Dika? Kelas 3. Kelas 3 SMP. Ya. Berarti bentar lagi udah SMA. Iya, udah boleh pacaran. Bukan kakak yang ngomong Dika ya, tapi Kak Ocehnya. Dipancing loh. Kalau kalau dipancing keluar terus. Ya, nanti habis ini mungkin minta izin sama mamanya sama papanya. Ini berkaitan bisa juga dengan mereka mungkin seperti Dika ini Kak Ocaya yang mungkin akan puber seperti saat lagi. Biasanya masa pubertas itu akan mempengaruhi juga nggak sih Kak Oca? Seperti kayak vokal mereka dan sebagainya. Oke. Kalau setahu saya iya, apalagi laki-laki, benar ya? Ya. Jadi range vokal mereka akan yang tadinya bisa tenor mungkin dia bisa ke barito ya. Tapi kalau dilatih terus masih bisa sih untuk lebar range vokal. Nah, berarti kalau seperti Kak Rani, apa nih biasa kesehariannya untuk menjaga vokalnya juga kan? Pasti tetap perlu dilatih juga Kak Ocaya karena nggak mungkin harus latihan itu kalau Kak Rani gimana? Makan makanan yang sehat, nggak boleh makan gorengan kayak gitu. Setiap hari berarti nggak boleh makan gorengan sama sekali? Boleh sih tapi Boleh. Tapi Kalau mau lomba kan. lomba aja. Oke, lagi kalau biasanya. makan gorengan tuh minum air yang banyak. Iya. Habis itu sering berlatih. Kalau misalnya setiap hari pasti ada latihan aja atau mungkin seminggu berapa kali gitu latihannya? Ya, kadang-kadang setiap hari. Setiap hari di rumah? Sama siapa biasanya latihan kalau di rumah? Sama mama. Sama mama. Wah, berarti ini Kak Rani bakat menyanyinya nurun dari mama? Kayaknya. Kayaknya. Kok kayaknya? Ini kasihan nih mamanya nggak diakui bakatnya ya. Tapi kalau Kak Rani sendiri sebenarnya sejak usia berapa sih kayak udah sadar itu, oh sebenarnya saya suka nyanyi nih, pengen latih bernyanyinya nih? 8 tahun. Umur 8 tahun berarti kelas 1 atau kelas 2 ya? Mungkin kelas 2 SD mungkin ya? Kelas 3. Kelas 3. Oh, percepatan ya. Udah kelas 3. Berarti ajang pertama, ingat masih kapan ikut lomba? Pas usia berapa? 8 tahun udah pernah ikut lomba? Lomba lagu pop nasional seperti itu? Iya. Iya, lomba apa itu? Di mana? Di Bali? Atau Di Bali. Di Bali, oke. Kalau Dika sendiri? Kalau saya Sejak usia berapa nih? Udah kayak sadar punya bakat untuk menyanyi? dari kecil, dari umur 1 tahun emang udah nyanyi terus. Tak pikir dari lahir udah langsung. Tak pikir Dika begitu lahir nadanya, maksudnya nangisnya udah bernada kan. Jadi sejak usia 1 tahun? Iya, sudah nyanyi-nyanyi. Tapi kalau misalnya ikut kompetisi itu baru semenjak mulai ikut les di sanggar.
Oh, usia berapa Dika baru pertama kali ikut gini lomba? Waktu itu kelas 5 berarti umur 10 tahun. 10 tahun. Oh, udah lama. Oke, berarti lebih duluan Gek Rani mungkin yang merasakan pengalaman dalam lomba ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan para bintang tamu kita juga. Dan kita akan jeda sejenak pemirsa, tapi seusai jeda nanti akan ada tampil para grand finalis kita. Nanti Gek Rani, Gung Aya, Utami akan dan juga Ayu Karisma akan tampil seusai jeda. Dan tetaplah bersama kami di Sapa Bintang Pebali di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah, ini dia tadi penampilan ya dari para grand finalis kita. Ada Gek Rani, Gung Aya, Amit, dan juga Ayu Karisma. Wow. Kak, perkembangan mereka makin bagus ya Kak Ocha ya? Maksudnya dari segi suaranya setelah ikut ajang Bintang Pop Bali. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau setelah lomba pasti lebih bagus. Merasa lebih, oh sudah terlewati. Sama kayak bikin skripsi. Ternyata segitu doang. Ternyata cuma gitu doang ya. Nah, ini kayak cocok juga ya. Mungkin Gek Rani dengan teman-teman tadi akan buat grup mungkin berempat. Kayak boleh ya. Seru juga kayak kalau nanti Gek Rani dikembangkan lagi.
terus mungkin ya join maksudnya buat grup kayak apa Iya. ya, penyanyi Bali cilik kayak gitu Ya, dari- kuartet. Kalau dibilang cilik mereka Udah udah dewasa, juga udah beranjak ABG remaja ya, ya. jadi remaja. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih ngobrol dengan Gerani, Dika dan juga masih ada Kak Gung Ocha hari ini, dan saya mau lanjut ke Dika dulu. Dika, tadi pertama kali ikut lomba di usia 10 tahun. 10 tahun, berarti kelas 5 SD ya, Ya. kurang lebih ya. Nah, dan Dika sendiri juga orang yang cukup gigih untuk ikut lomba-lomba dan sebagainya. Nah, berarti kan ada unsur kerja kerasnya juga. Biasanya siapa sih yang selain mungkin dari dalam diri ya, biasanya siapa yang di keluarga yang paling memotivasi atau mendukung Dika untuk ikut atau mengembangkan bakatnya? Kalau dari keluarga semuanya memang mensupport, mulai dari orang tua, kakak sepupu, bibi, paman, dan ya kerabat-kerabat lainnya juga. Kalau nggak salah kan adiknya Dika juga ikut ya Bintang Bali kemarin ya? Ya, Iya. Biasanya kalau sama adik gimana di rumah? Karena mungkin sama-sama punya kemampuan menyanyi, sering gini nggak? Kayak saling ngajarin satu sama lain gitu? ya saling saling ngasih tahu, misalnya ada kesalahan di mana saling ngasih tahu. Misalnya ada beberapa pitch yang kurang gini. Berantem nggak? Berantem itu baru mau tanya, berantem nggak kalau misalnya sama adik masih? Biasanya kalau nggak terima ya langsung Oh, ya, terima. Berarti nggak terima di sana masih tetap berantem. Ya, Kak Ocha, ini berkaitan dengan ada kayak seperti Dika kan mungkin kerja keras. Ada orang bilang perbandingan antara bakat dan kerja keras. Nah, kalau Kak Ocha sendiri menilai gimana sih Kak? Karena kan mungkin ada orang memang dari lahir dia kayak secara vokal mungkin sudah bagus. Terus tapi ada yang mungkin juga secara vokalnya kurang, tapi dia punya kemauan yang terus belajar. Nah, sebaiknya gimana sih? Yang mana sih sebenarnya lebih baik Kak Ocha? Bakat atau kerja keras nih? Kerja keras. Sebenarnya kalau bakat sama kerja keras sih perbandingannya nggak ini ya. Mungkin kalau kerja keras dan beruntung itu baru iya, ya. oke. Kalau bakat itu memang dari lahir udah misalkan dia nggak ikut les, dia nggak ikut latihan apapun, tapi dia ikut lomba dan dia bagus. Nah, itu bakat. Memang dari kecil kemudian, tapi kalau hanya bakat aja, dia tidak punya kemauan untuk mengasah bakat tersebut, itu juga percuma. Jadi bakat sama apa tadi satu lagi Kerja keras. kemauan. Kemauan. Kemauan itu harus bersinergi. Gitu. Mungkin ini juga Kerja buat keras ya maksudnya tadi ya, Iya. bakat sama kerja keras itu harus bersinergi. Nggak bisa bakat aja tanpa diasah, itu nggak bisa jadi juga kayak gitu. Dan mungkin buat adik-adik atau pemirsa kita juga di rumah ini yang mungkin menyaksikan, seandainya mereka mungkin tidak mempunyai tidak terlahir dengan suara yang cukup bagus, sebenarnya semua orang itu bisa atau nggak sih sebenarnya menyanyi Kak Ocha? Kalau menurut saya bisa, cuman bagus atau tidaknya. Oh, itu yang relatif ya. Itu yang relatif. Semua orang bisa menyanyi, cuman kadang kalau yang memang benar-benar nggak bisa itu paling dia ya false atau nggak out of temponya kayak gitu. Semua orang pasti bisa menyanyi. Kalau saya sih udah sadar diri nggak ada kayak kalau nggak mau nantang diri udah nggak sadar kalau nggak. Kamu jadi metronom aja ya kan? Jangan bang. Jangan bang. Oke, saya mau lanjut ke Gerani nih. Gerani kan cukup aktif juga nih, tak lihat di sosial media juga ya. Nah, Gerani kalau selama ini biasanya menggunakan sosial media untuk apa aja sih, Ge? Untuk menghibur, habis itu untuk melihat apa gitu, untuk dipelajari. Nggak melihat mungkin referensi penyanyi yang lain seperti itu ya. Gerani ada nggak kayak niatan mungkin akan rutin melakukan cover-cover lagu terus diunggah ke sosial media? Karena kan juga pasti akan melatih apa ya, secara tidak langsung juga melatih kepercayaan diri juga Kak Ocha ya. Gimana? Gerani ada rencana? Ada. Kalau ke depan Gerani kira-kira ada rencana apa nih ke depan? Kesibukannya kira-kira ke depan? Mungkin bikin single atau album atau apa gitu. Bikin single. Bikin single. Udah ada gini nih, bisi-bisikan. Apa? Materi atau apa singlenya? Bisi-bisinya kira-kira apa gini kira-kira lagunya tentang cinta kah? Enggak. Enggak, belum ya karena masih nama SD ya. Tentang apa kira-kira? Tentang Dibocorin dikit aja, banyak-banyak. Spoiler. cinta tanah air. Oke, tentang perasaan cinta tanah air ya. Oke, kalau Dika sendiri di sosial media gimana nih Dika? Kalau di sosial media sih saya ya jarang Kenapa? Jarang ya. Jarang, maksudnya jarang publis. uploadnya gitu. Biasanya sosial media itu saya pakai untuk tempat misalnya untuk cari informasi apa juga dari sana. Kalau misalnya untuk hiburan sih banyak platform lain. Oke, tapi Dika nggak ada keinginan kayak mungkin rajin mengcover suatu lagu gitu seperti mungkin diunggah di sosial media kemudian? Ada sih
mulai tahun 2020 ini saya udah mulai cover lagu. YouTube ada? YouTube ada. Boleh mungkin di-sharing. Boleh mungkin karena kan nanti juga siapa tahu dari junior-juniornya Dika mungkin ya yang ingin belajar juga Iya, menyanyi. sekarang penting banget ya Iya. sosial media. Jadi mungkin kayak Dika kan ini solo, nanti next kan udah mau SMA nih, cari teman-teman terdekat yang bisa main musik gitu, terus diajakin bikin band gitu Wah, kan. keren Seru banget. kan? Iya, iya, iya. Iya. Jadi biar laki banget gitu. Iya. Boleh mungkin Dika di-sharing. Apa nih nama YouTube-nya, boleh nih buat teman-teman mungkin diingetin kalau mau follow, subscribe, boleh juga, nggak apa-apa Dika, silakan. YouTube-nya ya, nickname YouTube-nya itu Andika Pramana, yang pasti yang paling atas. Oh, yang pasti yang paling atas. Andika Pramana yang paling atas pokoknya. Nanti buat teman-teman, adik-adik yang mungkin juga mau belajar menyanyi atau mungkin di tahun depan kalau Bintang Pop Bali akan terus lenggara, mungkin yang mau melihat contoh-contoh nyanyi Bali mungkin ya bisa lihat juga di YouTube-nya Dika. Nah, So, udah kan Kak Gonca ya. Kalau Kak Gonca juga aktif juga kan di sosial media nih Kak. iya harus aktif sih sekarang untuk banyak banget sih keuntungan dari sosial media. Jadi untuk promo apapun karya-karya yang kita buat itu di sosmed itu gratis kan. Gratis, benar. Cuman modalnya kuota doang kan. Jadi Iya. itu satu hal untuk promo, satu tempat promo yang paling oke gitu. Kemarin launching single. Ya, Minggu lalu atau 2 minggu lalu Kak Cia? 6 Desember. 6 Desember. Oke. Gimana? Sukses? Ya, Stungkara sukses. Mungkin yang belum subscribe dan Iya. like, Cie. Silakan boleh Kak Ocha yang mungkin belum subscribe. YouTube channel saya Agung Ocha Bali. Paling atas nggak? Kayak ini tadi kan paling atas. Nanti tiba-tiba ada yang lain lagi gimana? Ntar salah. Mungkin nggak ada yang lain lagi Dika? Mungkin di zoom dulu mukanya Dika. Oke, Andika Pramana ya buat yang teman-teman juga. Kalau Gek Rani ada YouTube-nya mungkin? Ada. Ada, mungkin boleh di-sharing juga teman-teman mungkin yang mau belajar nyanyi. Namanya Rani Daniswari. Rani Daniswari. Oke. Nah, Gek Rani mau nanya lagi nih. Gek Rani sebenarnya kalau cita-cita pengen jadi apa sih, Gek? Pengen jadi dari dulu pengen banget jadi dokter gigi. Dokter gigi. Oke. Dokter. Dokter gigi. Apa dokter? Dokter apa? Dokter gigi. Oke, kenapa pengen jadi dokter gigi? Nggak tahu pengen aja. Pengen aja, oke. Tapi keren ya Kak, kalau dokter gigi Kak Tompi nanti jadinya. Oh iya, sama dokter nyanyi. sama nyanyi. Nah, Tompi dokter bedah bukan ya? dokter kecantikan ya? sorry. Agak kurang konsep. Ya intinya dokter lah ya, Iya. sama profesi dokter lah ya. Iya. Yang penting nanti dokter, terus juga tetap kembangin bakatnya. Dokter yang bisa menyanyi keren nih. Kalau Dika sendiri cita-citanya apa sebenarnya? Kalau saya pengen jadi dokter juga, spesialis jantung. Wow. Ini Nanti sekolah dokter-dokter. bareng. Oke, dokter-dokter yang pintar nyanyi semuanya. Nanti bikin grup vokal di Iya. sana. Di rumah sakit. Jadi buat hiburan juga kan buat para pasien Iya, ketika kan? mereka sakit, Iya, stres, terus dokter-dokternya bisa nyanyi kan keren ya. Keren. Oke, pemirsa dan adik-adik, kita akan ngobrol lagi dengan para bintang tamu kita, masih dengan Andika, kemudian ada Gek Rani dan juga Kak Ocha, dan akan ada sesuatu yang spesial nih di segmen berikutnya. Untuk itu tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, kembali lagi dalam Sapa Bintang Pop Bali dan masih dengan para bintang tamu kita. Ada Gek Rani, juara 1 Bintang Pop Bali 2020, kemudian ada Kak Gung Ocha, Iya. dan juga ada Andika, grand finalis Bintang Pop Bali 2020. Nah, saya mau langsung lanjut nih mungkin ke adik-adik dulu ya. Mungkin nanti saya juga nanya ke Kak Gung Ocha lagi. Berkaitan dengan genre lagu nih, kan kita banyak nih tahu ada berbagai macam jenis genre lagu. Nah, kalau Gek Rani sendiri ada genre yang paling disuka nggak sebenarnya di genre apa? K-pop. K-pop. Anak zaman now. Anak zaman now banget sih K-pop. Jadi kalau disuruh nyanyi lagu kayak Dynamite, Blackpink, nih udah Nah, paling itu bisa. jagonya anak-anak sekarang itu. Nah, kalau Dika sendiri sebenarnya genrenya lebih senang nyanyi apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih lebih seneng genre jazz. Jazz. Wah. Sekarang saya komparasi dulu dengan jurinya nih. Kalau menurut Kak Gung Ocha gimana? Cocok nggak sih sebenarnya seperti suara atau warna suara seperti Dika tuh di jazz? Kalau tergantung ya, jazznya kan ada banyak tuh. Ada acid jazz, ada kalau cowok tanya Dika sukanya siapa penyanyi jazz yang Dika tahu yang Dika suka? Yang Andika suka Ardhito Pramono, itu kan penyanyi jazz. Habis itu ada Tulus, Oke, nyanyi jazz juga, sama Kunto Aji. Kunto Aji ya. Kalau yang dari luar Indonesia Kalau dari luar nggak tahu. belum tahu. Belum Oke. tahu. Jadi kalau lebih ke jazz coba didengerin kalau suka.
Kalau Tulus dia masih ada popnya, ada jazznya. Kalau mau denger jazz yang pure, bisa coba di search kayak yang The Incognito. Abis itu ada banyak sih yang nyanyi lagu Spain, saya lupa ya namanya. Aduh siapa? Nanti bisa di Google deh cari. Nanti kita ngobrol abis ini ya. Nah kalau Gerani sendiri kata K-pop nih, Kak Ocha. Aduh kalau K-pop tuh saya cuma taunya Blackpink, terus siapa sih yang cowok-cowok itu ya? Aduh, kalau saya juga wawasan K-pop nggak terlalu nih. Kalau Gerani pasti tahu semua. Iya, kayaknya sama anak saya seumuran, jadi iya. anak-anak itu K-pop banget. Berarti kalau di rumah biasanya latihan dengan lagu Korea berarti gak? Enggak. Enggak, lagu Korea. Oke, nah pemirsa dan juga adik-adik, para grand finalis kita kemarin ini sempat bertemu juga dengan Ibu Gubernur Bali, Ibu Putri Swastini Koster, dan mereka juga kemarin datang ke rumah jabatan karena diundang juga oleh Ibu Gubernur kita. Kira-kira seperti apa? Berikut kita akan tampilkan visualnya. Kepada TVRI Bali ya, dalam hal ini yang sudah mewadahi talenta-talenta muda kita, memberi ruang untuk mereka bisa berekspresi. Jadi karena untuk TVRI Bali Titiang betul-betul merasakan, Titiang lahir dan diasuh oleh TVRI Bali. Kalau zaman itu Titiang berteater. Nah sekarang ada ajang untuk bintang televisi itu mengasah anak-anak kita dalam hal tarik suara. Nah, itu setelah Ibu mendengar hasilnya, para finalis niki luar biasa. Itulah memang TVRI kehadirannya harus memberikan wadah dan ruang untuk anak-anak kita bisa berekspresi. Sekali lagi terima kasih, jangan bosan-bosan, jangan berhenti sampai di sini. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk mewadahi, untuk memberi ruang kepada talenta-talenta muda kita. TVRI bersama masyarakat Bali dan pemerintah Provinsi Bali, yuk kita gawangi kaula muda kita, karena mereka yang akan memegang masa depan kita. Nah itu tadi kunjungan dari grand finalis kita ke rumah jabatan Gubernur Bali dan bertemu langsung ya dengan Ibu Gubernur Bali, Ibu Putri Swastini Koster, dan kami juga tentu mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Putri Swastini Koster karena selalu memberikan dukungan untuk kegiatan kita ini dan mensupport secara penuh penyelenggaraan dari Bintang Pop Bali di tahun kali ini. Nah ini kalian kan katanya dapat hadiah ya? Iya. Dapat hadiah apa nih para grand finalis nih dari Ibu Gubernur kita? Handphone. Dapat apa? Handphone. Dapat handphone. Dika juga dapat? Iya dapat. Nggak ada yang lebih? Ya, kita juga perlu yang mungkin. Ya, maksudnya dapat tahu keluarga gitu ya. Kan boleh ya Kak Ocha ya. Iya. Siapa tahu nanti tahun 2021 kan. Ibu Gubernur mungkin kalau nonton. Pesan tersirat ya. Gimana sih rasanya? Kalian udah pernah bertemu dengan Ibu Gubernur, Kakak aja belum pernah nih. Gimana sih rasanya ketemu dengan Ibu Gubernur? Kira nih? Senang. Senang. Ada nggak pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Putri Swastini Koster kepada Geran? Selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Oke. Kalau Dika, ada pesan khusus yang disampaikan Ibu kepada Dika? Pengalaman nggak bakal bisa dibeli di mana-mana. Wah, benar sekali ya. Karena mungkin itu juga sudah dirasakan langsung oleh Dika yang 3 kali sampai ikut ajang Bintang Pop Bali. Dan mungkin kalau Dika sendiri, next ke depannya akan ada ikut ajang kegiatan apa lagi nih? Kalau ada lomba-lomba lagi? Mungkin FLS 2N kalau misalnya ada. Mungkin itu akan saya ikuti lagi.
Kira-kira berarti tahun depan berarti Kak Ocha ya? Kayaknya banyak yang online juga kan ya, virtual juga ya lomba-lomba. Jadi rajin-rajin buat cari informasi aja kalau mau ikutan lomba. Iya, berarti termasuk juga untuk Gerani mungkin. Atau nanti ada Iya, ajang menyanyi gini apa? K-pop? Iya, tetap Iya, siapa bakat, tahu ya. iya bakat tetap harus dikembangkan dimanapun itu, karena kan ya basicnya juga tetap menyanyi juga kan. Betul. Iya. Kak Ocha, saya juga mau nanya nih, seorang musisi itu ada kewajiban nggak sih harus punya kemampuan bermain alat musik? Seorang penyanyi atau musisi? Beda ya? Ya penyanyi deh kali. Oke. Kalau penyanyi sih biasanya jarang yang bisa ya. Termasuk saya cuma bisa main piano sedikit-sedikit aja. Menurut saya kalau sebaiknya iya bisa untuk bermain alat musik. Karena Jadi efeknya? jadi kalau dia dengan alat musik kan itu sudah pasti itu nada do re mi fa solnya, solfeggio-nya dia akan lebih mudah terekam di benak ya, di hati, di otak, lebih gampang gitu loh. Ketika dia bermain alat musik itu akan lebih gampang untuk apa namanya pitch-nya, apanya itu lebih mudah. Dan mungkin secara perasaan juga akan lebih nyatu mungkin dengan lagu juga Kak Ocha. Kalau untuk menyatu dengan lagu sih itu penghayatan. Tapi kalau untuk musikalitasnya, jadi improvisasi atau apa itu dia lebih mudah akan bisa menguasai ketika seorang penyanyi bisa bermain alat musik. Oke. Begitu. Dika gimana? Ada gini kemampuan bermain alat musik? Ada Apa? main piano, main gitar, main drum. Wah, berarti banyak juga. Selain itu, biola mungkin alat musik yang agak-agak gini, yang kurang lumrah mungkin saksofon. Oh, enggak bisa. Masih umum ya, mungkin? Belum. Belum. Oke. Soalnya Karena gitar- jazz ya, karena jazz biasanya kan dekat dengan saksofon kayak itu ya. Iya, gitar, drum, piano udah. Jadi dia nggak usah cari teman-teman bandnya, main sendiri. Sendiri aja. Seorang diri bandnya. Nah kalau Gerani bisa main alat musik apa nih Kak? Keyboard. Keyboard. Kalau di rumah biasa latihan dengan diri sendiri masih langsung dengan main keyboardnya? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang juga masih diiringi. Iya. Kalau Kak Ocha sendiri, Kak Ocha? Ada? Mana? Ada apa nih? Ada. Ada bisa main Kak Ocha? Ada bisa maksudnya gini? main Bisa, alat tapi sedikit. Karena kan kalau mulai kayak mau latihan itu kita lebih enak pakai gitu. Oke. Oke, ini keren-keren sih. Kita mengucapkan terima kasih juga ya adik-adik kita udah datang ngobrol-ngobrol dengan kita. Nah, Kak Ocha ada yang mungkin pengen disampaikan atau pertanyaan khusus nih? Berhubung kemarin kan mungkin karena kemarin pas Bintang Pop, ya kita cuma melihat mereka sedang bernyanyi, belum sempat ngobrol-ngobrol. Nah, kalau Kak Ocha ada nggak sih mungkin pertanyaan yang belum sempat disampaikan ke adik-adik kita ini? Tadi Gerani tadi cita-citanya menjadi dokter gigi. ya. Ada nggak second opinion cita-cita? Kalau misalkan dalam perjalanan biasanya kan kalau saya, Kak Ocha dulu waktu kecil suka cita-cita jadi apa? Jadi astronot. Ya, Anak kecil nggak tahu ya. astronot, pilot. Terus demikian saya astronot itu apa ya? Terus gitu. Jadi second opinion kalau misalkan in case nggak jadi dokter, pengen jadi apa? Penyanyi. Penyanyi. Oke. Tetap di jalur penyanyinya ya. Ya kita nggak pernah tahu kan. Iya. Cuman kalau memang sekarang lagi mencintai menyanyi, mencintai seni, itu satu sisi yang memang baik untuk segala profesi ke depan menurut saya. Gitu. Dika, kalau nggak gimana? jadi dokter, Jadi musisi. musisi. Ya, berarti artinya sudah punya bakat yang bisa dipegang untuk mungkin berkarir ke depannya juga Kak Ocha ya. Ya. Berarti Kak Ocha dulu sebenarnya cita-cita astronot. Wah, hampir saya dengar Kak Ocha nyanyi di luar angkasa kalau kayak ini. Karena berhasil jadi TK astronot. jadi astronot, demikian SMP pengen jadi arsitek. Sebenarnya saya memang pengen jadi arsitek. Karena saya lihat Aji saya kan gambar. Saya memang sampai sekarang saya masih suka gambar. Oke. Dena rumah sambil menghayal itu memang sampai sekarang saya suka. Wah, ini tapi Cuman, tetap menjadi ya. seorang arsitek yang pintar menyanyi juga nih Kak Ocha nih ya. Oke. Kesibukan ke depan kira-kira untuk Dika dan juga Gerani kira-kira ada rencana mungkin ada gini planning duet mungkin ya dengan gini para musisi lainnya atau para penyanyi lainnya ada mungkin Gerani sejauh ini belum ada. Kalau Dika Udah ada beberapa project yang bakal terjadi 2021. Yang bakal terjadi. bakal terjadi ya Saksikan di YouTube channel dari Iya, Anda. apa mana paling atas pokoknya. Paling atas. Paling atas pokoknya saya ingat nanti saya searching Dika nanti saya searching.
Kak Ocha, kembali ke Kak Ocha. Kak Ocha kan mungkin berkarya di dunia musik sudah lebih dari 20 tahun. Lebih ya? Sudah lebih dari 20 tahun. Nah, ada nggak sih keinginan untuk berkarya yang khusus itu karyanya untuk anak-anak gitu Kak Ocha? Pingin banget. Mhm. Jadi saya pingin bikin drama musikal untuk anak-anak. Ya mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Jadi saya bisa untuk mencari sponsor untuk skrip yang saya buat. Kira-kira drama musikalnya lagunya pop Indonesia atau Bali nih kira-kira? Belum tahu. Belum tahu, tapi drama musikal ya. Wah. Pingin banget sih saya bikin drama musikal yang mengangkat mungkin sejarah di Bali atau apa gitu. Cuman nanti lagunya belum tahu mau Indonesia apa. Mungkin digabung Di mix ya? Ya, di mix. Wah, ini keren sih. Saya kalau Kak Gung Ocha buat drama musikal, saya nonton dah. Pasti, saya beli pasti tiketnya ya. Oke pemirsa, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan para bintang tamu kita. Tapi kita... Ya pemirsa, kembali lagi dalam Sapa Bintang Pop Bali di tahun 2020 ini. Masih dengan bintang tamu kita yang hadir hari ini, ada Gerani, juara 1 Bintang Pop Bali, ada Andika, grand finalis, dan juga salah seorang juri kita, Kak Gung Ocha. Ya Kak Gung, berangkat dari istilah Indonesia gitu ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Biasanya anak-anak ini juga punya kemampuan menyanyi, pasti juga dari orang tuanya. Nah kalau Kak Gung Ocha juga kan saya lihat ini dengan kedua putrinya sudah mulai berkreativitas, sudah mulai berkarya juga. Bahkan terakhir saya lihat di sosial medianya juga duet dengan kedua anak-anaknya. Ya. Gimana sih seharusnya orang tua memberikan atau memberikan support kepada anak-anak yang memang kalau secara bakat dia ada kemauan untuk misalnya di bidang tarik suara bisa. Oke. Kalau untuk mengasah bakat mereka itu kita mesti lihat dulu keseharian mereka ya. Anak ini kemana sih arahnya gitu. Maksudnya kalau kita tanya kamu suka apa, jadi jangan sampai kita paksa, ayo kamu nyanyi, ayo kamu nari, ayo kamu gambar gitu. Jangan sampai gitu, biar anaknya yang gini, bu aku pengen ini loh, ibu aku pengen ini. Jadi kalau buat saya sih arahkan mereka ke bakat atau hobi yang mereka memang suka. Jadi jangan pernah memaksa mereka gitu. Tapi boleh nggak kayak seperti digiring gitu modelnya? Mungkin boleh, itu boleh. Mungkin Kak Ocha punya tips mungkin buat orang tua di rumah mungkin yang anak-anaknya mungkin pengen juga seperti ikut lomba menyanyi seperti ini. Oke, kalau coba kita ajak, yang pertama kalau saya bilang menggiringnya itu jangan diajak ke tempat les dulu. Oke, Ya. pelan-pelan ya. Jadi kita ajak dia nonton live musik atau ajak ke orang nonton lomba menyanyi atau apa. Jadi di situ anak-anak akan lebih langsung melihat gitu. Jadi ketika dia melihat pasti akan ada ketertarikan setidaknya. Jadi jangan langsung digeret taruh di guru menyanyi. Itu kalau menurut saya pribadi enggak sih. Kurang tepat, kecuali kalau anaknya yang minta les. Oke. Ibu saya pingin les nyanyi. Ya udah silahkan gitu. Ya kalau misalnya Dika dan Kak Rani sendiri, orang tua selama ini gimana nih? Maksudnya memberikan support atau dukungan ke kalian? Apakah juga termasuk juga memberikan ruang untuk les dan sebagainya? Orang tua Andika memang mensupport terus, misalnya di musik ini, misal dari ikut sanggar atau les di coach Iya. yang Tapi memang orang tua juga support. Dan kemarin ketika awal mungkin ingin bernyanyi seperti itu, memang Dika sendiri yang mau atau mungkin ada juga kayak orang tua yang mengajak seperti tadi kata Kak Gung Ocha? Andika awal ikut les itu kan di sanggar, jadi emang keinginannya Andika. Emang Dika sendiri berarti yang seperti ini sebenarnya yang lebih baik Kak Ocha ya, karena udah dari dalam diri, tidak ada keterpaksaan. Tidak ada unsur keterpaksaan. Iya, itu yang penting. Ya kan kita juga begitu kan, kalau kita disuruh ini, kalau nggak suka pasti ogah-ogahan untuk ikutnya kan. Kalau Kak Rani gimana Kak? Selama ini orang tua? Orang tua mensupport. Mensupport juga. Dan kemarin pas pertama kali ikut ajang lomba mungkin emang Kak Rani yang mau atau orang tua juga yang ingin? Karena hobi juga. Hobi juga ya. Sejak umur berapa tadi nyanyinya? 8 tahun. Itu Kalau pas suka nyanyi dari kecil, Dari tapi kecil. baru mulai Mulai ikut lomba-lomba umur 8 tahun. kira-kira juara berapa saja nih Kak yang pernah diraih sama Kak Rani? Apa aja prestasi dalam bidang menyanyi yang pernah diraih nih? Juara 1 Bintang Pop Bali sudah pasti. Apa lagi pernah?
prestasi selama ini? Prestasi apa lagi? Ada? menyanyi. Menyanyi. Iya. Ya, selain di Bintang Pop ada lagi? FLS 2N Pak VLS 2N juga. Tahun berapa? 2019. 2009, berarti baru tahun lalu bareng dengan Diki enggak ya? Beda ya? Dikit. Juara. Tapi cuma yang di Denpasar. Oh gitu, oke. Kalau Dika sendiri gimana Dika prestasi sejauh ini? Sejauh ini tahun 2019 juara 1 jempiring putih. Mhm. Habis itu 2 kali juara 1 di lomba semansa LP 2 PS. Mhm. Dan di PSR Denpasar juara 2 Juara tahun 2. 2019 2019. itu berarti kebanyakan di tahun 2019 pencapaiannya. Dan ke depan sudah ada rencana beberapa proyek kata tadi ya. Siapa tahu nanti launching band beneran tahun depan Dika. Iya. Asik buat band. Biasa kalau dengan orang yang punya kemampuan menyanyi juga Kak Ocha. Seperti Dika ini, Dika punya kemampuan maksudnya nyanyi lain nggak? Maksudnya selain nyanyi pop, mungkin Kak di Bali gitu, tembang dan sebagainya bisa? Sedikit, sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit. Tapi pernah mencoba seperti mungkin kayak Magaguritan atau Dharma Gita seperti itulah. Pernah nyoba sekali cuman insecure. Yang kurang nyaman ya. Nggak di sana. Iya. Kembali jangan dipaksain. Dan itu mungkin pentingnya juga Kak Ocha kita untuk mencoba banyak hal, benar nggak Iya sih? betul banget. Jadi setidaknya kita tahu oh yang ini nih oke, yang ini enggak. Jadi nggak apa-apa dicobain aja. Asal yang positif ya, nyobain hal yang positif ya gitu. Nah untuk mereka juga nih kira-kira pesan untuk mereka ke depan dengan mungkin basicnya sebagai seorang penyanyi atau punya kemampuan vokal, kira-kira hal-hal apa saja sih yang bisa mungkin dicoba untuk biar lebih memperluas pengalaman juga Kak Ocha? Yang pertama itu hal yang dicoba adalah untuk awal-awal itu cover lagu, kemudian bikin maksudnya menyanyi lagu original, bikin single kayak gitu. Terus pesan apa hal yang dilakukan itu bergaullah atau berteman dengan misalkan nih dengan musisi-musisi yang memang apa namanya yang memang kalau kita belajar dari mereka tuh kita dapat ilmu yang banyak gitu loh. Jadi bergaullah sebanyak-banyaknya dengan teman-teman musisi, dengan teman-teman sekitarmu yang baik-baik itu tuh apa satu hal yang apa ya yang oke untuk kedepannya gitu. Membuka pergaulan atau pertemanan seluas-luasnya berarti Kak Ocha ya? Iya. Oke, ini kita sudah segmen terakhir dan ini kita harus segera mengakhiri Sapa Bintang Pop Bali kali ini. Tapi sebelumnya saya mau menanya mungkin kalimat terakhir aja, apa nih harapan Kak Rani ke depan? Ada rencana atau harapan ke depan? Semoga bisa menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Kalau Dika? Semoga Bintang Pop Bali TVRI ini bisa menjadi suatu ajang yang bergengsi lagi. Oke. Kalau Kak Ocha mungkin singkat saja Kak Ocha, apa harapan ke depan? Harapan ke depan ya semoga saya masih terus bisa berkarya. Baiklah, terima kasih kepada seluruh bintang tamu, ada Kak Ocha, ada Gek Rani, dan juga Andika. Terima kasih telah hadir hari ini di studio, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Sapa Bintang Pop Bali kali ini. Dan atas segala kekurangan hari ini, kami mohon maaf, dan saya Kas Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, mohon pamit undur diri, dan sebagai sajian penutup dari kami, kita saksikan bersama-sama penampilan dari Andika, Lita, Gongmas, dan Aurel.
cepat menerima pendidikan Sulase.